Mari kita lanjutkan hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus tsani, dan bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari ngayung teh ya. Bagian yang kedua dari hal-hal yang memurtadkan. Kemarin satu, wilayahnya keyakinan, wilayahnya hati, ya kan. Yang kedua, bagian kedua al-af'alu, wilayah tindakan atau perbuatan. Kemarin hal-hal yang memurtadkan masih di wilayah hati, sudah punya potensi murtad. Sekarang dalam tindakan, al-af'alu, dalam tindakan atau perbuatan. Kalau perbuatan berarti kelihatan. Kasujudi seperti sujud, li sonamin, kepada berhala. Berhala itu adalah benda yang dibentuk seperti patung ya. Benda yang bentuk baik dari batu maupun dari kayu. Orang Arab membedakan ada sonam, ada wasan, tapi sama saja istilah. Intinya sama saja. Jadi kalau orang Arab pra-Islam dulu itu kan, kalau dia bikin berhala, kemudian dia taruh di altar, dia sembah, dia sujud-sujud. Nah, kalau kita ini sudah jadi Islam, sujud-sujud kepada berhala itu ya nggak boleh. Bagaimana kalau misalkan ada patung Buddha misalkan, ada kita simpan di rumah, habis ke Borobudur punya kenang-kenangan, beli patung Buddha misalkan atau patung candi, taruh di rumah. Kalau tidak dalam maksud untuk mengagungkan, hanya untuk kenangan, boleh. Boleh. Au syamsin, atau sujud kepada matahari. Ada kelompok agama yang cara ibadahnya adalah dengan sujud kepada matahari. Yang kita tahu mah agama apa? Jepang ya, Shinto. Kemudian kita ikut sujud ke matahari. Itu nggak boleh. Atau dulu juga sama di agama Persia agama apa namanya? Itu kalau ada matahari terbit dia langsung menghadap ke timur untuk sujud. Makanya dalam Islam kalau ada matahari terbit disunatkan sholat apa namanya? Isyraq. Isyraq itu terbit matahari, gitu. Ya, kita tetap sujudnya ke Allah. Gitu kita. Walaupun dalam rangka sebetulnya agama ini kan sebenarnya lawan melawan sebenarnya. Ini punya ini ada gitu. Jadi kita nggak boleh akhirnya orang Islam itu goyah hatinya melihat orang sujud ke matahari. Ya, Kanjeng Nabi juga punya caranya menghormati kejadian alam, ya tetap berpasrah dirinya kepada Allah. Kan matahari itu artinya awal hari, memulai hari. Nah, kita berharap di hari ini diawali dengan kebaikan, dengan berpasrah diri ke Allah. Gitu. Makanya sholat Isyraq. Sudah sholat Isyraq dilanjut dah. Mun keneh aya eta mah teh
waktu lah, salat duha. Jadi orang Islam ternyata ngeunah banget, ngeunah. Waktu ke waktu, menit ke menit itu hanya sholat, hanya nungguin sholat. Coba guys, ini kita habis sholat subuh. Nih kita niatkan sekarang, mulai sekarang nunggu sholat zuhur. Ya, nah sebelum orang Islam ibadah ke ibadah. Tak sambil nunggu sholat zuhur ada beberapa sholat sunat, ulang ala wungkul atuh. Ayah sholat isyraq, ayah sholat duha, ayah sholat hajat. Itu nya bisi we diharap imah gitu. Ibi keur naon? Keur nungguan sholat zuhur kan adu karang pantes. Lilakene sholat zuhur lagi. Dari sholat zuhur nunggu sholat asar, dari sholat asar nunggu sholat maghrib. Maka barang siapa mati dalam keadaan sedang menunggu sholat, maka dicatatkan amal kebaikan dalam setiap hela nafasnya. Diniatkan au makhlukin akhara, atau kepada makhluk yang lain, contoh kepada sesama manusia misalkan. Itu sujud. Tapi kalau dalam keadaan tertekan, misalkan orang ditawan oleh musuh, kamu harus sujud. Hatinya tidak menegaskan bahwa dia sedang mengagungkan, dia hanya sujud ikut karena dia takut nyawanya hilang. Jadi membela nyawa itu wajib. Nyawanya hilang, dia ikut sujud aja. Tapi hatinya tidak, menolak hatinya. Itu tidak termasuk kafir. Sehingga hati-hati sekali kita menghukumi ke orang lain. Makanya ini materi ini sebetulnya sasarannya ke diri kita, jangan ke orang lain. Kalau ke orang lain nanti kita menghukumi dan akhirnya salah paham. Dulu kan ada perdebatan di waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari disuruh apa tuh kalau bahasa Jepang itu kalau menghormat orang. Yang pertama dulu itu zaman Jepang semua orang wajib pagi-pagi itu menghadap matahari, ruku, bukan sujud, ruku doang. Yang kedua, kalau sesama orang Jepang kan gitu ya, ruku. Nah itu dalam rangka itu tidak dianggap kafir. Tapi karena saking hati-hatinya Mbah Hasyim, ya tidak dilakukan, dia nggak mau. Akhirnya sampai dia di penjara. Kenapa? Karena dia akan jadi sejarah kalau Mbah Hasyim melakukan itu. Ya nanti umat sini akan melakukan itu dengan tidak hati-hati. Seperti halnya apa ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu waktu di Baitul Maqdis, waktu masih gereja ya, di sebelahnya gereja. Gereja apa tuh? Lupa saya. Datang waktu sholat, kemudian dia sholatnya di luar. Kenapa? Khawatir umatnya akan menganggap itu adalah miliknya Umar, milik umat Islam. Untuk itu gaya ribut baik, lebih kaya dapat. Mudah-mudahan berakhirlah perang lah. Saradih ningalina perang lah. Nah itu yang kedua, yaitu tentang al-af'alu, pekerjaan yang membuat orang menjadi murtad atau perbuatan yang membuat orang murtad. Nah yang ketiga adalah wal qismus salisu, dan yang bagian yang ketiga al-aqwalu, yaitu ucapan. Nah ini mah banyak nih.
Wahia katsiratun jiddan. Ini banyak sekali bentuknya. La tanhasiru, tidak terhitung. Minha, contoh diantaranya ayyakula, mengatakan li muslimin, kepada seorang muslim, ya kafir, hai kafir, au ya yahudi, atau hai yahudi, au ya nasrani, atau mengatakan hai nasrani, hai kamu Kristen gitu. Au ya adi maddin, atau hei jelema nu teu boga agama, komunis itu kafir. Tah muridan bidzalika, dengan maksud seperti itu, annalladzi alaihi al-mukhatab, bahwasannya yang dituju itu dari kata pembicaraan itu, minad dini, dari agama, kufrun, itu kufur, au yahudin au nasraniyan au laysa bidin. Kalau orangnya tetap Islam, padahal orangnya tetap orang Islam, kemudian kita bermaksud mengatakan itu, padahal orang itu tidak orang kafir, bukan orang kafir, ngomongnya gitu, hei kafir, hei Udin kafir, hei Asep kafir, itu kembali ke kita. Nanti ada barang siapa yang berkata kafir kepada orang muslim saudaranya, maka dia kafir. Baik lagi, makanya jangan sekali-kali bilang ke orang lain yang kita tahu dia Islam gitu. Kayaknya khawatir. Sekarang sih alhamdulillah nggak ada nih, pilpres sekarang nggak ada tuh kafir mengkafirkan, paling yang kafir gitu. Janganlah. Nah terus wakas sukhriyati, kemudian seperti ejekan, mengejek, biismin, dengan nama, min asma'ihi ta'ala, dengan dari asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, aw wa'dihi, atau janjinya, aw wa'idihi, atau ancamannya. Kita kemudian mengejek, ngejek ngaran Allah gitu. Roman itu tuh Rohim ulang ngejek. Kalau kita nyebut nama Allah itu, atau kita menganggap sepele terhadap janji Allah, ya mual jadi iya mual gitu, atau menganggap enteng terhadap ancaman Allah, malah aya neraka entengkeun tadi bae maksiat saeutik mah dan neraka ge mlebu kieu. Aduh eta bahaya teh ngomong gitu. Ulah ngomong gitu. Mimman, dari orang, la yakhfa, tidak ada samar alaihi, atasnya, nisbatu dzalika, penyematan kata-kata itu ilahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di sini tuh dijelaskannya seperti itu. Pokoknya mengentengkan lah, menganggap enteng pada janji dan siksa Allah. Terus wa ka'ayyakula, dan seolah-olah mengatakan lau amaroni Allahu bikadza lam af'alhu, andai saja Allah memerintahkanku dengan hal seperti itu, misalkan, aku tidak akan mengerjakannya.
Jadi jelema ku sombong-sombongna misalkan ngomong untuk ngomong urang mah lamun diperintahkeun ka Allah kayak gitu moal urang moal gitu sombong dia sombong teu meunang tetapi murtadun. Aulau saratil qiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha, atau kalau Allah menjadikan kiblat di arah ini misalkan aku tidak akan sholat padanya. Ya orang teh apal kiblatnya ka ditu ka kulon misalkan. Terus orang kayak ngomong ieu, lamun Allah ngarakeun kiblat ka ditu, urang moal sholat. Oh. Itu kan seolah-olah tidak bermakna, tapi itu sudah murtad, murtadun. Sebab Allah bisa jadi memindahkan kiblat bisa. Nyata untuk pantas ya hal-hal yang sudah kejadian dikaitkan ke Allah. Itu. Aulau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha, atau kalau saja Allah memberiku surga maka aku tidak akan memasukinya, mustakhafan dalam rangka menganggap enteng. Urang mah lamun dibere surga malah asup urang mah sombong banget itu. Tapi murtadun tadi. Urang lamun diberi surga moal asup moal sombong. Contoh gitu. Au muzhiran, atau menampakkan lil inadi, menantang fil kulli, dalam semua itu. Jadi nantang Allah dina urusan anu ku Allah terus ditetapkan, itu nggak boleh. Wa ka'ayyaqula, dan seolah-olah mengatakan lau akhadani, apabila Allah mensiksa apabila Allah mensiksaku gitu bahasa nanti. Di bahasa Arab putar-putar. Lau akhadani Allahu, nah gitu. Apabila Allah menyiksaku bitarki sholati, karena meninggalkan sholat, ma'ama ana fihi, serta dari apa yang ada dalam diriku, minal marodi, karena sakit, zolamani, maka Allah telah zalim kepadaku. Itu nggak boleh ngomong begitu. Contoh orang teh henteu salat, bari jeung orang teh gering terus teu salat. Kalau Allah mensiksaku berarti Allah zalim. Nah, udah nganggap Allah zalim itu udah salah. Karena salah penempatan. Bahasanya. Jangan sampai menganggap bahwa Allah zalim. Tidak mungkin Allah zalim. Au qala, atau mengatakan li fi'li hadisin, kepada perbuatan baru, ada bi ghairi takdirillah. Ini bukan takdir Allah. Ada peristiwa, ada kejadian. Udah terjadi. Ayo malin takdir Allah gitu. Lamun anu keur sedih mah dulu ada lagu tulisannya begini. Beda kalau lagu ya. Kalaulah memang kita berpisah itu bukan suratan. Nah, itu mah lagu, keur sedih. Itu masalah tong diijikeun. Orang bercerai. Ayo malin takdir. Kamu nyaweh mah gitu. Yang kejadian. Kalau belum kejadian boleh ngomong begitu. Kalau sudah kejadian aja. Berarti hal yang semua terjadi di alam ini, termasuk kepada diri seseorang masing-masing, itu adalah takdir Allah. Itu adalah takdir Allah. Jangan mengatakan ini bukan takdir Allah.
Atau mengatakan begini, au law syahida indi al anbiya'u wal malaikatu au jami'ul muslimin bikada ma qabiltuhum. Andai saja bersaksi kepadaku para nabi, para malaikat dan semua kaum muslim tentang hal itu, sesuatu, maka aku tidak akan menerimanya. Kita sombong orang. Entong mana saksi aja, malaikat nabi gitu. Mal diterima ke orang mah, itu sombong. Tapi murtadin ngomong gitu. Gitu. Oh panjang ya, sudah. Jadi kalau ngomong ini maksudnya kitab ini kita harus berhati-hati sekali untuk berbicara, jangan sampai pembicaraan ini punya potensi kemurtadan. Gitu. Sekali lagi ini ditujukan kepada diri kita aja, jangan ke orang lain. Kalau kita ke orang lain jadi menghukumi orang lain, karena kita bukan dalam kapasitas menghukumi orang lain. Keun men nu ngaji mah sing nu teu ngaji mah nu teu apal mah ya nu teu apal mah keun urang mah ngaji apal entah kade nyarios teh gitu. Kade bisi mengandung hal-hal yang berpotensi kepada kemurtadan. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.